हमें याद दिलाती है कि सिनेमा की Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini tentang psikopat guys. Judulnya Job Revenge of the Artist yang dirilis pada tahun 2022 dan dibintangi oleh Sunny Deol, Shreya Dewantari, dan anak artis senior Mammootty, Dulquer Salmaan. Buat kalian pencinta film psikopat, kami saranin jangan lupa nonton film utuhnya. Kenapa? Karena ceritanya benar-benar fresh, temponya pas, dan tentu saja tak kalah brutal. Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Film dibuka dengan wanita parubaya yang baru pulang ke apartemennya. Berhubung sang suami tak kunjung bukakan pintu, ibu tersebut menggunakan kunci cadangan. Setibanya di dalam, perasaannya mulai nggak enak saat mendapati MCB di rumahnya turun, padahal tadi belnya menyala. Dan ketika dia mencari-cari suaminya, tiba-tiba suaminya ditemukan tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di sekujur tubuh korban terdapat bekas sayatan yang presisi dan sempurna, lalu di keningnya ada simbol segitiga terbalik. Diketahui si korban bernama Nitin, seorang kritikus film. Tak ada satupun barang bukti dan sidik jari yang tertinggal di TKP. Diperparah dengan tidak adanya CCTV yang terpasang di sekitar bangunan sehingga menjadi tantangan tersendiri buat Kabareskrim Arvin Matur untuk menangkap pelakunya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Cerita beralih ke pemuda bernama Dani, pedagang bunga. Di balik sifatnya yang aneh di mana dia gemar meminum 2 gelas kopi sekaligus, Dani adalah orang yang lembut dan perhatian. Terbukti dari kebun bunga yang dia rawat dengan sepenuh hati, tampak tumbuh sangat indah. Selain itu, Dani juga suka bicara sendiri. Tapi bukan kepribadian ganda ya, lebih ke halusi kayaknya. Kalau kepribadian ganda kan orang yang mengidapnya cenderung tidak sadar kalau dirinya telah diambil alih oleh kepribadian lain. Nah, kalau si Dani ini nggak kayak gitu. Sementara itu, Arvin belum juga menemukan titik terang. Mereka sudah mengecek semuanya. Mulai dari apartemen, tak ada tanda-tanda si pelaku masuk secara paksa. Dan motifnya juga belum diketahui. Semua catatan telepon korban juga tidak ada yang mencurigakan. Tak ada masalah properti, dan juga tak ada masalah di tempat kerjaan karena korban jarang berinteraksi dengan wartawan lainnya. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah plastik bercorak padi yang digunakan si pelaku untuk mengikat mulut korban. Cerita beralih ke Nila Menon, wartawan entertainment yang belum lama tinggal di Mumbai. Sebelum pulang, dia menyempatkan diri untuk mampir ke toko Dani. Terlihat Nila juga memiliki kesamaan seperti Dani, yaitu suka bicara sendiri. Mendengar Nila sedang mencari-cari bunga tulip, tiba-tiba nongol Dani sambil membawa bunga tulip yang membuat Nila langsung terpukau. Sampai-sampai dia lupa untuk membayarnya. Kata Dani nggak usah bayar. Berhubung Nila tetap bersikeras, Dani bilang lain waktu aja deh karena mesin edisinya sedang rusak. Thank you. Srinivas melapor ke Arvin bahwa plastik yang digunakan oleh si pelaku sudah 10 tahun tidak diproduksi lagi. Kemudian Arvin teringat sesuatu. Bukankah istri Nitin sempat membunyikan bel sebelum dia masuk? Tapi katanya saat masuk, MCB di rumahnya sudah turun. Artinya si pelaku masih berada di dalam rumah ketika dia masuk. Srinivas curiga kematian Nitin ada kaitannya dengan ulasan film yang dia buat. Tapi tidak dengan Arvin. Apakah Anda akan membunuh orang jika film Anda tidak disukai, ujar Arvin. Benar juga sih, tapi Srinivas bersikeras mengajak Arvin untuk menanyai orang-orang film yang pernah direview oleh Nitin. Berhubung di sepanjang hidupnya Nitin sudah mengkritik ratusan film, Srinivas mengajak Arvin menanyai pembuat film Pani Panire,
film yang terakhir diulas dan diberi rating 1 bintang oleh Nitin sebelum dia tewas. Keesokan harinya pergilah mereka menemui produser film Pani Panire yang ternyata orangnya santai banget. Dia mengaku tidak pernah membaca satupun ulasan film yang dia produksi karena menurut dia, ulasan tidak akan membuat film berhasil. Jika penonton tidak menyukai filmnya, ya udah filmnya gagal, ujar bapak tersebut. Selanjutnya mereka pergi menemui sutradara yang sedang depresi gara-gara filmnya gagal di pasaran. Boro-boro pergi bunuh orang. Keluar rumah aja dia nggak berani. Bahkan telepon dari aktornya pun tidak dia angkat. Dan terakhir mereka menemui si aktor. Dan hasilnya sama saja. Tidak ditemukan sedikit pun gelagat yang mencurigakan. Saat di jalan, Arvin membeli sekuntum mawar merah. Melihat ada plastik di bunga tersebut, Arvin menyuruh anggotanya untuk merazia semua pedagang bunga, tak terkecuali si Dani. Tapi tidak membuahkan hasil. Dari sekian banyak pedagang bunga, hanya Dani yang tidak menggunakan plastik karena penggunaannya sudah dilarang. Di waktu yang sama datang Nila untuk membayar bunga tempo hari. Kata Dani nggak usah, tapi Nilanya maksa dan mengancam tidak akan pernah belanja di sana lagi jika Dani tidak menerimanya. Lagi pula dia ingin menjadi pelanggan tetap Dani karena ibunya sangat menyukai bunga tulip. Ketika Dani ke dalam mengambil bunga, si Nila kembali bicara sendiri. Dani pun terlihat senang karena perilaku Nila sama seperti dirinya. Tapi dia langsung kecewa karena ternyata Nila sedang teleponan. Dia pun langsung sewot sampai bunga yang dibeli Nila dipatok dengan harga selangit. इतना महंगा Kembali ke Arvin yang selalu dihantui oleh kasus itu, bahkan saat dia mengiris ikan yang terbayang si korban. Dia pun kembali mengecek foto-foto korban. Arvin masih bingung kenapa segitiganya terbalik, harusnya kan berdiri. Pas digabungin, hasilnya ternyata gambar bintang. Belum pecah kasus yang ini, datang lagi kasus baru di mana seorang kritikus film bernama Ali tewas terlindas kereta. Nah, kalau yang ini ada simbol bintangnya. Arvin langsung melapor ke komisaris bahwa mereka sedang berurusan dengan pembunuh berantai. Terbukti dari plastik dan simbol yang ditinggalkan oleh si pelaku sama dengan korban sebelumnya. Simbol segitiga di korban pertama sebenarnya simbol bintang setengah jadi, karena istri Nitin keburu pulang yang akhirnya si pelaku langsung kabur. What a new kind of a serial killer. Singkat cerita, Dani yang baru keluar dari gereja melihat Nila sedang membeli lilin. Dia pun menghampiri Nila dan langsung membayarkan belanjaan Nila. Hitung-hitung sebagai pengembalian dana karena kemarin dia telah membebani Nila dengan harga tinggi. Sejak hari itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Bye. Lagi-lagi polisi mendapatkan kasus serupa. Korbannya bernama Prabu yang tewas mengenaskan di lapangan kriket. Organ dalamnya tersebar di beberapa bagian dan keningnya diukir 1,5 bintang sesuai dengan rating yang dia berikan untuk film yang berjudul Wasit Ketiga. Arvin langsung kaget membaca ulasan Prabu karena dia tewas seperti ulasan yang dia tulis dalam kata kiasan yang bunyinya seperti ini. Sebuah gambar yang hatinya ada di tempat yang tepat, tapi organ yang lainnya ada di mana-mana. Sementara itu, beberapa kalimat ulasan Nitin untuk film Pani Panire adalah banyak istirahat di toilet dalam hal yang membosankan ini. Film terlalu panjang yang seharusnya dipotong dengan kejam di banyak tempat. Yang ujung-ujungnya Nitin tewas teriris-iris di toilet seperti ulasannya. Begitu juga dengan Ali yang tewas di rel kereta. Sekarang polisi berada dalam tekanan. Sudah 3 korban dan 3 minggu waktu berlalu, tapi polisi belum juga bisa menangkap pelakunya. Tapi setidaknya mereka tahu target si pelaku. Oleh karena itu, polisi mengadakan pertemuan dengan kritikus film, produser, dan sutradara. Lalu polisi memberikan saran kepada kritikus supaya mereka tidak memberikan ulasan yang berlebihan dan rating jelek untuk sementara waktu karena mereka sedang berurusan dengan psikopat. Tapi sebagian besar kritikus tak terima. Masa film jelek dibilang bagus? Yang untung industri film dong karena ulasan-ulasan mereka bisa meningkatkan minat penonton. Dan ujung-ujungnya mereka malah ribut.
Sementara itu, Dani sedang membuat bunga dari kertas koran. Rencananya dia akan memberikan kejutan untuk Nila, karena Nila sudah seminggu tidak datang ke tokonya. Melihat Nila telah pulang, dia pun langsung OTW ke apartemen Nila. Dani berhasil membuat Nila kaget dan senang, ditambah dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya cukup romantis. Nila pun mengajak dia mampir. Ibu Nila sedikit kesal karena bunga tulipnya yang sudah layu diganti dengan bunga kertas. Meskipun ketus, Ibu Nila orangnya humoris. Daninya juga nggak baperan. Dia sangat menghormati Ibu Nila seperti ibunya sendiri yang katanya telah meninggal. Jadi Nila ini baru 4 bulan di Mumbai. Pekerjaannya sebagai wartawan entertainment membuat dia cukup stres karena setiap hari kepoin kehidupan artis. Selain itu, Nila sangat hobi nonton film, sampai-sampai dia mempunyai impian untuk menjadi seorang kritikus. Mendengar hal itu, si Dani langsung tersedak. Tak lama kemudian masuk pesan dari bos Nila yang menyuruh Nila untuk membuat artikel tentang almarhum Guru Dat artis legend karena besok hari kelahirannya. Dani pun langsung pamit karena tidak ingin mengganggu pekerjaan Nila. क्योंकि ये real life है और आप thank you. See you soon. Nila yang tadinya bingung mau menulis apa mendapatkan ide dari bunga kertas yang diberikan Dani karena pas banget salah satu film yang dibuat Guru Dat berjudul Bunga Kertas. Dia pun menulis artikel tentang film itu. Dan mendapatkan pujian dari si bos dan juga seniornya Kartik yang merupakan seorang kritikus film. Kartik mengaku disuruh si bos untuk mereview film Kalingga yang sebentar lagi akan rilis. Jadi para kritikus film ini dapat jatah nonton duluan. Dan Kartik menyesal pergi menontonnya. Apalagi sekarang mereka dilarang untuk memberikan komentar negatif. Ya, buang-buang waktulah istilahnya. I wouldn't know. Singkat cerita, film Kalingga pun dirilis. Polisi telah membentuk tim khusus untuk mengawasi para kritikus yang rata-rata mereka memberikan rating 4 dan 5. Ternyata ada satu orang yang memberikan rating 1,5 bintang. Polisi pun langsung gerak cepat untuk melindungi orang itu yang ternyata si Kartik. Sampai-sampai Kartik ribut dengan istrinya yang ketakutan. Kartik minta maaf karena telah membuat semua orang panik. Dia mengaku tidak bisa berbohong tentang film karena Kartik sangat menyukai dunia jurnalisme dan film. Jika dia berbohong, sama saja dia mengkhianati keduanya. Kemudian masuk panggilan dari Nila yang angkat topi kepada Kartik karena ternyata filmnya benar-benar sampah. Singkat waktu, pagi pun tiba. Terlihat Dani sedang mengambil bunga tulip lalu dipajang di ruangan khusus yang di dalamnya terdapat foto Guru Dat berukuran besar. Rupanya si Dani ini sangat ngefans dengan Guru Dat. Tiba-tiba polisi yang berada di tempat Kartik langsung berhamburan pergi. Di waktu yang sama Dani sedang mengarah ke tempat Kartik. Rupanya Dani hanya memberikan bunga untuk Kartik sembari mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, polisi mendapati korban baru yang dipajang di museum lukisan bernama Govind Pandey. Yang di keningnya terukir 4,5 bintang sesuai dengan rating yang dia berikan untuk film Kalingga. Lantas kenapa si Pandey yang disikat Dani? Bukankah banyak yang memberikan rating 4 bahkan 5? Karena ternyata si Pandey tidak pernah memberikan rating kurang dari 4 untuk setiap film yang diproduksi oleh produser ini. Yang artinya dia telah menerima suap. Yang mengulas film demi cuan, bukan karena kualitasnya. Jika penonton ingin dibodohi, itu pilihan mereka. Tapi jangan bantu mereka menjadi bodoh, ujar Dani. Itulah alasan Dani menghabisinya. Cut. Mendagri langsung turun gunung. Dia memberikan waktu selama 3 minggu. Jika si pelaku belum juga tertangkap, kasus itu akan diambil alih oleh CBI, otoritas yang lebih tinggi.
Tak ingin dianggap sebagai pecundang, Arvin meminta bantuan teman lamanya Dr. Zenobia Shroff, yang merupakan psikolog bagian kriminal spesialis psikopat. Dr. Zenobia. यही मेरा काम है बिना सब Setelah melakukan analisa secara mendalam, Zenobia mendapatkan petunjuk. Kenapa Nitin yang dihabisi sementara 3 orang lainnya juga memberikan rating 1. Begitu juga dengan korban kedua dan ketiga. Karena ternyata ulasan yang lain biasa-biasa aja meskipun ratingnya rendah. Sementara ulasan dari mereka bertiga cukup mencolok yang menarik perhatian si pelaku. Menurut Zenobia, si pelaku adalah sutradara yang karirnya hancur gara-gara kritikus. Zenobia berasumsi mungkin sekarang si pelaku sedang menyiapkan skrip untuk film barunya berdasarkan aksi-aksi yang dia lakukan. Tujuan utama si pelaku ialah untuk menyelamatkan industri film dari kritikus-kritikus barbar yang membuat sutradara trauma dengan ulasan mereka. Dan untuk kasus Pandey, korban yang keempat, alasan si pelaku menghabisinya karena pujian yang berlebihan untuk film yang buruk sama saja merusak industri film. Gak logis memang, tapi ya namanya juga psikopat yang mana logikanya benar-benar bengkok. Di sisi lain, Dani sangat bangga atas apa yang dia lakukan. Dia berencana untuk membuat film seri berdasarkan aksi-aksi yang dia lakukan. Dimulai dari Nitin yang menjadi episode pertama, dan seterusnya. bersoche. नाना सुपा रहा है कि सीरीज में कैसे बोलेगा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पढ़ते ही क्या सीन दिखता है ना विदाउट बच्चन फोन्स और कुछ क्रिटिक्स. Singkat cerita, hubungan Dani dan Nila semakin dalam. Dunia berasa milik mereka berdua. Dengan bantuan Kartik, Zenobia menginginkan daftar para sutradara yang film terakhirnya dihancurkan oleh para kritikus, yang mana para sutradara itu sekarang telah menghilang. Dimulai dari film yang dirilis 10 hingga 12 tahun terakhir karena plastik yang mereka temukan sudah berumur 10 tahun. Kartik langsung teringat dengan Gurudat, aktor legend, sutradara, produser dan juga penulis, yang mana film terakhir dan paling pribadinya, Kagas Kepul, yang artinya bunga kertas, dihancurkan oleh kritikus dan benar-benar gagal secara komersil, karena filmnya itu melebihi zamannya. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi membuat film dan meninggal di usia 39 tahun karena overdosis. Tapi sekarang filmnya itu digemari banyak orang dan menjadi film kultus klasik. Nah, kalau yang ini fakta guys, ada di Wikipedia. Mungkin si Dani ini berpikir nasibnya sama seperti Gurudat, tapi cara mereka melampiaskannya berbeda. Melihat gulungan film di bawah tempat tidur Dani, Nila pun bertanya apakah anggota keluarganya pembuat film. Tapi Daninya berkilah. Dani bilang dia ingin membuat kejutan untuk Nila. Dani langsung memindahkan peralatan filmnya ke basement. Nah, di sini dia kembali mengingat masa lalunya yang ternyata memang sutradara. Di film pertamanya, Dani mendapatkan ulasan negatif dari kritikus yang membuat dia sangat depresi bahkan sampai dirawat. Ibunya lah yang terus menyemangati Dani setiap hari. Dan plastik inilah yang sekarang digunakan Dani untuk membungkam mulut-mulut kritikus film yang barbar. Coming soon. Kartik meminta bantuan Nila untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Arvin. Mereka berhasil mengumpulkan 216 sutradara yang pekerjaannya benar-benar ribet dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tiba-tiba Arvin melihat istri Kartik membawa kue yang dibungkus dengan plastik bercorak padi. Kata Kartik, plastik itu dia dapatkan dari bunga yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal. Mereka langsung ngecek CCTV. Tapi sayang wajah si pelaku tidak terlihat. Perasaan Nila pun langsung gak enak. Wah, jangan-jangan si Dani ini pelakunya. Apalagi saat itu Dani pernah tersedak ketika Nila mengatakan ingin menjadi kritikus. Tapi Dani yang pintar langsung mematahkan asumsi Nila. Dia memberikan kado berupa tempat gulungan film yang isinya bunga hidup. Kata Dani, ide itu dia dapatkan dari internet. Dia telah mencoba menanam di banyak kaleng, tapi hanya satu yang berhasil. Dan akhirnya Nila semakin kelepek-kelepek. तुम क्या कर रहे हो? Komisaris mengingatkan Arvin kalau waktunya tinggal seminggu lagi.
Karena kepepet, muncul ide gila di kepala Arvin. Dia ingin memancing si pelaku dengan ulasan negatif dari kritikus. Tapi ya, orang gila mana yang mau mempertaruhkan nyawanya? Bahkan Kartik juga angkat tangan. Atas izin bosnya, Nila diminta Arvin untuk menjadi kritikus yang membuat dia menjadi dilema. Tapi ibu Nila sangat mendukung karena dia tahu potensi yang dimiliki Nila. Film yang akan segera dirilis berjudul Ding Dong. Mereka pun pergi nobar. Sampai-sampai Nila lupa kalau dia ada janji dengan Dani. Diaper, foolish idealism. Nila merasa sangat terhibur. Dia berencana akan memberikan rating 4. Tapi kata Arvin rating 1. Nila pun kesal. Dia mengira diangkat menjadi kritikus untuk memberikan ulasan sesuai dengan filmnya. Ternyata buat dijadikan umpan. Karena sudah terlanjur, dia pun mengikuti keinginan Arvin. Ya, hitung-hitung sekalian bantu polisi lah. Singkat cerita, film pun rilis. Terlihat Dani juga pergi nonton ke bioskop. Dan semua orang terhibur dengan film tersebut. Di sisi lain, polisi mengevakuasi ibu Nila dan langsung mensterilkan area tersebut. Nila yang ketakutan meminta Dani untuk menemaninya. Belum sempat Dani membalasnya, masuk notif ulasan film. You'll have to wait. And I'm going with 3 stars. Ketika melihat rating 1, si Dani langsung nyengir. Pas dilihat, rupanya si Nila yang mengatakan filmnya sangat jelek. Yang membuat kepalaku pecah menjadi 1000 keping. Saran saya simpan uang Anda, tulis Nila. Singkat cerita, malam pun tiba. Arvin berusaha menenangkan Nila. Nggak usah khawatir, santai aja, kata Arvin. Alhasil Nila semakin mengamuk. Lu enak ngomong santai. Gara-gara ngikutin lu, sekarang kepala gue yang diincar, ujar Nila. Tak lama kemudian datang Dani. Nila langsung ngotot ingin bertemu Dani. Melihat security baru, si Dani sudah curiga. Ditambah saat dia bertemu dengan Arvin. Dani berhasil menenangkan Nila hingga dia tertidur. Lalu Dani bersitegang dengan Arvin. Dan terhenti oleh teriakan Nila yang mimpi buruk. Nah, di waktu singkat inilah si Dani berhasil melemparkan Nila keluar. Mengira Nila sedang tidur, Arvin langsung mengusir Dani. Who the fuck are you to tell me to go? Rupanya Nila masih hidup, karena Dani menyiapkan tumpukan tambang di halaman sebelah. Dia langsung membawa Nila ke studio syuting yang berada di sebelah tempat tinggal Nila. Rupanya nama dia sebenarnya bukan Dani, tapi Sebastian Gomes. Dani itu nama anjing kesayangan Bastian yang dibunuh oleh ayahnya. Bastian tidak mempermasalahkan rating yang diberikan Nila. Dia malah sangat senang dengan rating tersebut. Tapi Bastian murka karena ulasan yang dibuat Nila salah besar. Film Ding Dong memang film yang keren. Tapi kata Bastian, film itu film plagiat yang menduplikat film dari Mongolia. Tidak hanya ceritanya, bahkan frame demi framenya dicomot tanpa izin resmi. Jika Nila tadinya mengatakan film itu adalah salinan, Bastian bersumpah akan sujud di kakinya. Sementara itu, Arvin yang teringat dengan gerak-gerik Dani yang tadi mencurigakan langsung mengecek kamar Nila. Dia pun nekat melompat ke halaman sebelah. Review kan pendapat orang masing-masing, sudah pasti berbeda-beda. Mana ada satu film di mana semua orang memiliki pendapat yang sama, ujar Nila. Kata Bastian, ada film yang dia buat berjudul Cup. Tak ada satupun kritikus yang suka dengan filmnya itu. Bukankah Anda juga tidak menyukai film Anda? Seharusnya Anda dululah yang bunuh diri, ujar Nila.
Seketika Bastian langsung terdiam. Ketika Bastian mengango, Arvin langsung menyelamatkan Nila. Akhirnya Bastian berhasil ditangkap. Jadi film yang dibuat Bastian ini tentang kisah hidupnya sendiri. Bastian kecil yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya justru mendapatkan perlakuan brutal dari bokapnya yang tukang mabuk. Berkali-kali Bastian coba melindungi ibunya, tapi apalah daya karena saat itu dia masih bocil. Yang ujung-ujungnya dialah yang dikurung di dalam gudang. Hingga suatu hari Bastian memutuskan kabur dari rumah. Setelah dia lulus dari perguruan tinggi perfilman, Bastian kembali pulang. Tapi ayahnya tak kunjung berubah dan malah menjadi-jadi. Sampai-sampai anjing kesayangannya tewas dibunuh. Bastian langsung ngamuk dan nyaris membunuh ayahnya. Akhirnya si ayahnya lah yang dikurung di dalam gudang. Sembari menjaga ayahnya agar tidak kabur, Bastian menulis film. Skripnya selesai, ayahnya juga end. Rasa sakit adalah bahan bakar yang paling kuat untuk seorang seniman. Andai filmnya diapresiasi, ceritanya akan berbeda. Mereka tidak hanya mengkritik filmnya, tapi sekaligus mengkritik kehidupan Bastian. Jika seseorang menertawakan rasa sakit kita, itu benar-benar dapat merusak kita, ujar Zenobia. Di akhir film, Bastian tertawa saat membaca berita seorang kritikus film yang tewas gara-gara corona. Dan film pun selesai. Mengkritik adalah suatu keharusan di dalam masyarakat untuk kemajuan di bidang apapun. Semua orang suka pujian, tapi pembelajaran yang benar terjadi ketika kita disadarkan dari kekurangan kita. Tentu kritik yang membangun ya, bukan mengkritik membabi buta. Ingat, jarimu adalah harimaumu. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Agar kami tidak mensiun, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.